Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas berhubungan dengan per-YouTubean tentunya. Dan kira-kira kalau saya berkarir di YouTube itu sukses nggak sih gitu kan? Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa, tips-tipsnya harus bagaimana supaya saya bisa sukses di dalam dunia per-YouTubean gitu ya. Terutama jika kalian cenderung ingin mengambil tema yang berhubungan dengan personal branding tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika kalian ingin mengambil tema yang anonimus ya teman-teman. Jadi kedua-duanya itu bisa sukses ya teman-teman, tapi tergantung dari passion kalian atau minat kalian ingin channel atau tema yang seperti apa gitu ya teman-teman. Dan usahakan sesuai dengan skill dan kemampuan kalian serta hobi. Walaupun pada dasarnya untuk sukses di YouTube itu butuh proses teman-teman. Tidak bisa kita langsung membalikkan telapak tangan, kita langsung menjadi berhasil di dalam dunia per-YouTubean gitu ya teman-teman ya. Jadi yang harus kita pahami adalah ciri-ciri seorang YouTuber sukses itu seperti apa sih. Itu adalah sebagai gambaran atau acuan kita untuk kedepannya gitu. Jadi ciri-cirinya kita harus tahu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja yuk ke ChatGPT. Ini sebagai acuan dan referensi buat teman-teman semua. Semoga hal ini juga dapat membantu perkembangan channel kalian di masa yang akan datang ketika kalian ingin terjun ke dalam dunia YouTube gitu ya. Oke, kita akan masuk ke ChatGPT ya teman-teman. Nah, jadi kalau ciri-ciri YouTuber sukses itu, kalau misalnya dia udah berada di dalam platformnya YouTube sebagai content creator, kalian harus memahami dulu sukses itu sudut pandangnya dari kalian itu apa gitu. Karena sudut pandang seorang YouTuber gitu masing-masing memiliki persepsi yang berbeda-beda kata sukses itu ya teman-teman. Nah di sini ciri-ciri seorang YouTuber yang sukses itu tentu pada dasarnya adalah berhubungan dengan jumlah subscriber ya teman-teman. Jadi subscriber kalau misalnya kalian sudah memiliki banyak audiens gitu yang jadi follower kalian gitu ya, istilahnya kalau di platform-platform lain kan biasanya mereka mengatakan follower gitu ya. Kalau di YouTube itu kan subscriber ya teman-teman. Jadi hal inilah yang harus kalian utamakan dulu dalam mengejar monetisasi, karena memang untuk terjun ke dalam dunia YouTube itu kan ada pedoman kebijakan YouTube ya, ada persyaratannya gitu, ingin menjadi program partner YouTube dan supaya kalian bisa menghasilkan di dunia platform YouTube gitu ya. Nah, jadi untuk mengejar 1000 subscriber 4000 jam tayang itu ya tentu ini adalah hal yang paling utama, yaitu kalian harus mengejar dan memiliki subscriber untuk mencapai syarat monetisasi tersebut ya teman-teman. Lalu jumlah tayangan yang tinggi. Jadi dengan adanya subscriber yang sudah mencapai 1000 subscriber dengan berkembangnya secara proses tentu kan akan bertambah. Nah begitu juga jadi jumlah tayangannya akan semakin tinggi gitu dari subscriber Anda. Itu sistem rekomendasi berdasarkan algoritma seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara pada dasarnya untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses, di sini ada beberapa poin ya. Dan hal ini sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini adalah dasar yang harus kalian ketahui gitu. Sedangkan di sini sudah ada keterangannya ya. Tentu yang dibutuhkan adalah subscriber. Dengan adanya subscriber itu kalian tentu akan mendapat jumlah tayangan yang lebih tinggi berdasarkan rekomendasi dari algoritma YouTube gitu ya. Nah, lalu dengan konsistensi tentunya. Konsistensi ini artinya kalian memiliki faktor kebiasaan untuk mengupload video gitu, entah itu 2 hari sekali, 3 hari sekali dalam seminggu, atau setiap hari, karena itu sangat mempengaruhi kinerja dari algoritma YouTube itu sendiri. Lalu untuk konten yang unik dan orisinal, untuk menghindari dari copyright atau re-upload karya orang lain, dan konten ini yang sangat dibutuhkan berdasarkan peraturan kebijakan YouTube ya. Jadi kalian punya ciri khas sendiri gitu, jangan kalian menjadi seperti orang lain. Jadilah dirimu sendiri gitu ya kalau ingin menjadi seorang content creator teman-teman. Lalu di sini juga berhubungan dengan kualitas produksi yang baik. Artinya usahakan baik itu audio, visual, segala macam itu, lampu penerang segala macam. Yang namanya audiens itu kan tentu ingin menyimak informasi yang ada di dalam dunia YouTube itu tentu yang berkualitas ya teman-teman. Walaupun standarnya itu masing-masing orang kan berbeda, karena minat orang itu menyukai video-video kalian itu memiliki standar yang berbeda-beda tergantung dari kalian
kira-kira standarnya seperti apa gitu ya. Jadi itu tergantung dari teman-teman, jangan asal buat ya standar gue segini, ya nggak bisa begitu juga teman-teman, karena kita sebagai content creator bagaimana caranya kita bisa memuaskan para audiens kita gitu ya teman-teman. Lalu di sini berhubungan dengan interaksi dengan penonton, artinya adanya keterkaitan antara audiens dengan content creator itu sendiri teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersilaturahmi, saling adanya interaksi, memberikan solusi jika ada masalah-masalah gitu ya. Dan pada intinya sih adanya silaturahmi teman-teman. Oke, jadi keberhasilan di platform media sosial juga. Jadi karena platform YouTube itu adalah platform bisnis, jadi alangkah baiknya juga kalian memiliki platform lain yang dapat mendukung untuk keberhasilan teman-teman untuk menjadi seorang content creator yang sukses di dalam dunia per-YouTubean. Karena media-media sosial lain juga sangat membantu mendapat audiens dan menjangkau yang lebih luas gitu ya teman-teman. Dan berhubungan dengan kerjasama dengan merek atau perusahaan ini berhubungan kalau misalnya kalian memang sudah memiliki subscriber yang besar, tentu mungkin banyak ada entah itu endorse atau yang datang ke kalian untuk tolong dong promosikan produk saya, atau kalian ada kerjasama dengan perusahaan ini gitu, atau perusahaan B, C, D gitu ya, bisa memberikan iklan lewat kalian gitu ya. Itu sangat-sangat membantu kalian dalam kesuksesan menjadi seorang content creator yang sukses di dalam platform YouTube. Itu sangat penting juga. Dan di sini kesimpulannya adalah, namun penting untuk diingat bahwa definisi kesuksesan bisa bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks individu. Jadi kembali lagi, kalian hadir di dalam YouTube itu, kata sukses itu tergantung dari persepsi kalian. Sukses itu bagi saya, bagaimana caranya kita bisa naik kelas gitu ya. Maksudnya seperti ini. Kata sukses itu berdasarkan dari tadinya yang biasa saja menjadi luar biasa, dari luar biasa menjadi yang spesial, dari yang spesial menjadi sebuah panutan bagi banyak orang. Dengan kita sudah menjadi panutan bagi banyak orang, kita sudah memberikan motivasi kepada mereka bahwa dengan apa yang kalian sudah lakukan, mereka tinggal menirunya saja, tinggal memodifikasi. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Itu kata sukses menurut persepsi saya gitu ya. Tetapi ini adalah berdasarkan sumber yang ada. Kalau kalian ingin sukses, ini adalah indikator-indikatornya teman-teman ya. Jadi hal ini bisa benar, tidak salah, tergantung dari persepsi kalian. Jadi memang ini secara teorinya seperti ini, harus memiliki subscriber, punya subscriber yang banyak tentu akan mendapat tayangan yang tinggi, serta konsistensinya juga dalam mengunggah konten gitu ya. Dan tentu berhubungan dengan kualitas gitu ya. Dan juga disarankan kalian memiliki ciri khas atau unik original kalian sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi kalau kalian ingin sukses di dalam dunia per-YouTubean, hal yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang seperti ini ya. Ini adalah hal-hal teori yang harus kalian perhatikan ya teman-teman. Dan ini adalah langkah-langkahnya atau indikatornya. Dan ketika kalian sukses, ingat ya, sukses itu bagi saya adalah naik kelas gitu. Ketika kalian sudah mendapatkan penghasilan AdSense atau penghasilan yang sudah lumayan, itu bisa menjadi suatu pekerjaan utama buat kalian sebagai YouTuber atau content creator gitu. Apalagi kalian menjadi seorang personal branding. Dan pekerjaan ini adalah tidak akan ditelan waktu gitu, selalu akan ada gitu ya. Itu kembali dari semangat dan motivasi teman-teman kalian sendiri. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada informasi dan ingin ditanyakan, bisa kalian cantumkan aja di bawah kolom komentar saya. Dan jika teman-teman ingin belajar materi-materi saya tentang pengembangan channel untuk mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan bagaimana caranya kita bisa mempromosikan suatu produk, atau kalian ingin terjun di bagian marketing gitu ya, ada tips dan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan bernilai buat teman-teman semua. Dan salam dari saya, J2F Story, tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.